Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang analisa saham SRTG, INKP, INDF, PTBA metode Value Investing Juni tahun 2022. Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Setiap hasil perhitungan indikator value investing akan kita berikan poin 0 atau 1, di mana makin besar poin adalah yang semakin bagus nilai indikatornya, dan di akhir akan kita simpulkan bagaimana nilai value investing dari saham SRTG, INKP, INDF, PTBA ini. Untuk melihat contoh dan cara perhitungan PBV, DER, PER, ROE, NPM, DCF dapat dilihat pada video sebelumnya di channel Cuan Harian. Sebelum kita membahas tentang value investing saham SRTG, INKP, INDF, PTBA, mari kita simak dulu profil dari SRTG, INKP, INDF, PTBA berikut. 1. SRTG. Saratoga Investama Sedaya Terbuka adalah perusahaan investasi yang berinvestasi dalam 3 sektor, konsumen, infrastruktur dan sumber daya alam. Portofolio investasi sumber daya alam termasuk perusahaan yang bergerak dalam industri batubara, perkebunan kelapa sawit, eksplorasi minyak dan gas, dan penambangan emas dan tembaga. Portofolio investasi infrastruktur termasuk perusahaan yang bergerak dalam penyewaan menara telekomunikasi, industri pembangkit tenaga listrik, kilang minyak, jasa jalan tol dan konstruksi, dan pelayaran. Portofolio investasi konsumen termasuk perusahaan yang bergerak dalam industri otomotif dan properti. Laporan keuangan SRTG sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 20 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing SRTG. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,61 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 3,15 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham SRTG saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 2,67 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 37,70 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham SRTG saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 8,52% sedangkan rata-rata industri sama dengan 18,71%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham SRTG saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 22,99% sedangkan rata-rata industri sama dengan 30,00%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham SRTG saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 91,67% sedangkan rata-rata industri sama dengan 108,66%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham SRTG saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp12.763, sedangkan harga saham saat ini Rp2.800, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing SRTG sama dengan 4, atau 66,67%. 2. INKP. Indah Kiat Pulp dan Paper Terbuka adalah perusahaan yang beroperasi di industri pulp dan kertas. Kegiatan usaha utama perusahaan dikategorikan menjadi 2 segmen, yaitu produk kertas dan bubur kertas dan produk kemasan. Segmen produk kertas dan bubur kertas terdiri dari produk kertas dan bubur kertas generik, sedangkan segmen produk kemasan terdiri dari linerboard, wadah bergelombang, kontainer bergelombang, dan produk sampingan kimia terkait. Perusahaan mengoperasikan fasilitas produksi di Perawang di Provinsi Riau, serta di Serang dan Tangerang di Provinsi Banten, Indonesia.
Produknya didistribusikan di pasar luar negeri dan berbagai pasar luar negeri di Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Afrika dan Australia. Memiliki beberapa anak perusahaan antara lain PT Graha Kemasindo Indah, PT Paramitra Abadi Mas Cemerlang, PT Paramitra Gunakarya Cemerlang dan PT Indah Kiat Global Ventura. Laporan keuangan INKP sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 20 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing INKP. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,59 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 0,67 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham INKP saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 4,24 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 5,89 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham INKP saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 87,07% sedangkan rata-rata industri sama dengan 67,93%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham INKP saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 13,89% sedangkan rata-rata industri sama dengan 12,80%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham INKP saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 75,94% sedangkan rata-rata industri sama dengan 15,85%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham INKP saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp25.710, sedangkan harga saham saat ini Rp7.800, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing INKP sama dengan 5, atau 83,33%. 3. INDF. Indofood Sukses Makmur Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Perusahaan mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen, produk bermerek bagi konsumen, bogasari, agribisnis, distribusi serta pengolahan dan pengolahan sayuran. Perusahaan menjalankan bisnis produk bermerek konsumen melalui anak perusahaannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka, ICBP, yang memiliki produk meliputi susu, makanan ringan, biskuit, bumbu makanan, minuman serta makanan bergizi dan khusus. Bisnis bogasarinya terdiri dari tepung terigu dan pembuatan pasta. Beberapa merek utamanya bogasari adalah Cakra Kembar dan Segitiga Biru. Segmen agribisnisnya meliputi budidaya kelapa sawit dan penggilingan serta minyak goreng bermerek, margarin dan memperpendek manufaktur. Usaha budidaya dan pengolahan sayuran perusahaan dilakukan oleh anak perusahaannya yang berbasis di China, China Minzhong Food Corp Ltd. Laporan keuangan INDF sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 20 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing INDF. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,81 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 2,85 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham INDF saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 6,44 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 21,49 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham INDF saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 103,54% sedangkan rata-rata industri sama dengan 73,77%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham INDF saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin.
4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 10,10%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 16,58%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham INDF saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 8,56%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 21,50%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham INDF saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp15.174. Sedangkan harga saham saat ini Rp6.900, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing INDF sama dengan 3,50,00%. 4. PTBA. Bukit Asam Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Kegiatan usahanya meliputi melakukan operasi penambangan batubara, termasuk penelitian, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, mengelola dan mengoperasikan pelabuhan dan dermaga untuk batubara, baik untuk penggunaan internal maupun eksternal, mengelola dan mengoperasikan pembangkit listrik termal, baik untuk penggunaan internal maupun eksternal, dan menyediakan jasa konsultasi dan rekayasa terkait pertambangan batubara dan produksi. Perusahaan memiliki konsesi pertambangan batubara di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Tanjung Enim, Peranap, Palaran, dan Ombilin. Perusahaan juga terlibat dalam pembuatan briket. Pabrik briket berlokasi di Tanjung Enim, yang menghasilkan briket berkarbonasi, di Natar dan Gresik, yang menghasilkan briket non-karbonasi. Laporan keuangan PTBA sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 20 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing PTBA. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 1,52 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 3,73 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham PTBA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 4,71 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 8,68 kali, dapat disimpulkan bahwa per saham PTBA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 44,33% sedangkan rata-rata industri sama dengan 34,48%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham PTBA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 32,27% sedangkan rata-rata industri sama dengan 48,58%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham PTBA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 27,74% sedangkan rata-rata industri sama dengan 28,60%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham PTBA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp11.893, sedangkan harga saham saat ini Rp3.730, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing INDF sama dengan 3, atau 50,00%. Untuk teman-teman yang berminat template file Excel perhitungan PBV, per, DER, ROE, NPM dan discounted cash flow, DCF, silahkan subscribe dan komen pada video ini, nanti saya kirimkan via email. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi agar channel YouTube Kuan Harian semakin semangat membagikan tips dan analisa seputar saham, silakan scan QR Code berikut atau klik link donasi di deskripsi video ini. Terima kasih. Kesimpulan. Berikut nilai acuan yang saya gunakan untuk menentukan hasil akumulasi value investing. Jika total persentase value investing sama dengan 0%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat tidak bagus.
Jika total persentase value investing kurang dari 50%, maka value investing saham tersebut saat ini tidak bagus. Jika total persentase value investing 50% sampai 70%, maka value investing saham tersebut saat ini belum bagus. Jika total persentase value investing lebih besar dari 80%, maka value investing saham tersebut saat ini bagus. Jika total persentase value investing sama dengan 100%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat bagus. Dari hasil perhitungan beberapa indikator value investing untuk saham SRTG, INKP, INDF, PTBA sesuai dengan data per tanggal 20 Juni tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 1. Saham SRTG saat ini value investingnya belum bagus, 66,67%, dikarenakan nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri dan nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri. 2. Saham INKP saat ini value investingnya bagus, 83,33%, namun perlu diperhatikan nilai DER-nya di atas rata-rata industri. 3. Saham INDF saat ini value investingnya belum bagus, 50,00%, dikarenakan nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri dan nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri. 4. Saham PTBA saat ini value investingnya belum bagus, 50,00%, dikarenakan nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri dan nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri. Semoga tips ini bermanfaat dan silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan tips-tips seputar investasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian.